Hai guys, kembali lagi di channel kita. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan berita-berita yang menarik dari kita. Nah, seperti judul di atas, kali ini kita akan bahas orang yang terpintar di dunia, yang memiliki IQ di atas 250. Langsung saja kita bahas yuk. Albert Einstein memiliki IQ sekitar 160. IQ Isaac Newton diperkirakan 190. Dan IQ Mark Zuckerberg adalah 152. Pria-pria terkenal ini dikenal sebagai jenius. Pria-pria terkenal ini dikenal sebagai jenius mutlak di seluruh dunia. Tetapi, pernah hidup seseorang yang IQ-nya antara 250 dan 300, yaitu William James Sidis. Orang paling cerdas yang pernah berjalan di bumi adalah anak ajaib dan ahli matematika luar biasa. Dia adalah seorang master di berbagai dialek dan penulis yang berbakat juga. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Melansir dari Brightside, berikut kisah hidup William James Sidis dan alasan mengapa dia tidak tenar seharusnya. Yang pertama adalah, pada usia 8 tahun, ia bisa berbicara 8 bahasa. William lahir di New York City pada tahun 1898. Ayahnya, Boris, adalah seseorang psikolog teladan yang mendapatkan 4 gelar dari Harvard. Ibunya juga seorang MD. Karena orang tua jenius sendiri, William James Sidis juga diharapkan cerdas, tetapi kecerdasannya terbukti jauh lebih dari biasanya. Ayah William Boris Sidis, di usianya yang baru 18 bulan, ia sudah bisa membaca The New York Times. Pada usia 8, ia belajar sendiri bahasa Latin, Yunani, Prancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki, dan Armenia. Selain 8 bahasa itu, ia juga menciptakan sendiri dan menyebutnya Vandergood. Yang nomor 2 adalah, dia menjadi orang termuda yang mendaftar di Harvard. Sangat menyadari kecerdasannya, ayahnya mencoba mendaftarkannya di Harvard, tetapi ditolak karena William baru berusia 9 tahun pada waktu itu. 2 tahun kemudian, institut menerimanya dan William menjadi orang termuda yang diterima di Harvard pada tahun 1909. Pada tahun 1910, pengetahuannya tentang matematika memuncak, sehingga ia mulai mengajar dosennya. Sebagai gantinya, memberi gelar keajaiban anak. Ia menyelesaikan gelar sarjana seni pada usia 16 tahun. Yang nomor 3 adalah, dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang terpencil. Ketenaran bisa melelahkan, terutama jika ada terpapar pada usia muda. Tak lama setelah lulus, William mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin menjalani kehidupan yang sempurna, yang menurutnya adalah pengasingan. Dia juga menambahkan bahwa dia bermaksud untuk tidak pernah menikah karena wanita tidak memohon kepadanya. Selain ketenaran yang tidak diinginkan, keputusannya juga mencerminkan tekanan yang dia hadapi sejak lahir. Selama masa itu, Amerika percaya akan mengubah anak-anak menjadi keajaiban dengan pendidikan yang tepat. Menjadi seorang psikolog berbakat, ayah William sangat ingin membuat putranya bersinar seterang bintang. Untuk mencapai itu, ia menerapkan pendekatan psikologisnya sendiri untuk membesarkan putranya dan mendorongnya. Meskipun William menikmati belajar sejak kecil, pendapatnya berubah saat dewasa dan dia menyalahkan ayahnya untuk itu. Karena Boris meninggal pada tahun 1923, William menolak untuk menghadiri pemakamannya. Yang nomor 4 adalah, dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Seperti yang biasanya dilakukan para jenius untuk mempertahankan profil rendah, William bekerja dengan gaji rendah sebagai pegawai administrasi. Meski begitu, dia masih dikenal oleh orang-orang membuatnya tidak punya pilihan selain beralih pekerjaan lagi. Pada tahun 1924, wartawan menemukan dia bekerja bergaji $2-3 per minggu, yang menjadi berita utama lagi. Hanya kali ini mereka mengejek kecerdasannya dan mengatakan dia tidak lagi mampu melakukan apa yang dia lakukan sebagai seorang anak. Namun ini tidak benar karena sepanjang hidupnya, William menulis banyak buku berharga menggunakan nama samaran yang berbeda. Yang nomor 5 adalah, dia adalah seseorang sosialis dan menolak Perang Dunia I. Dia pada kenyataannya ditangkap pada tahun 1919 karena protes yang berubah menjadi kekerasan di Boston, di mana dia dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan.
Namun, orang tuanya menemukan cara untuk membuatnya keluar dari penjara dan mengurungnya di sanatorium mereka selama 2 tahun sebagai gantinya. Nomor 6 adalah kematian yang malang pada usia 46 tahun. William menghabiskan hidupnya dalam keadaan hancur dan benar-benar kesepian. Terasing dari keluarganya, ia bekerja sebagai pelari mesin dan melakukan pekerjaan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang bisa mengubah dunia meninggal dalam kematian yang malang pada usia 46 tahun sebagai bukan siapa-siapa, menderita pendarahan otak pada tahun 1944. Menariknya, ayahnya meninggal dengan kondisi yang sama. Nah, itu dia guys, cerita tentang William James Sidis, orang yang terpintar di dunia. Dan jika kalian ingin kita membahas apa lagi, komen di bawah ya. Sampai di sini dulu ya video kita. Tetap share, like, and comment. Dadah!